Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami datang untuk merayakan Tuhan. Engkau Allah yang menjadi manusia. Dan hari ini kami memperingati akan kasih-Mu yang besar yang Tuhan sudah tunjukkan bagi kami. Tuhan, biarlah setiap kami hari ini dijamah, dilawat oleh Tuhan. Baik kami yang ibadah secara onsite maupun online. Tuhan, Engkau akan memberkati setiap kami. Kami semua yang hadir boleh dicerahkan oleh karena firman Tuhan. Dikuatkan, iman kami semakin diteguhkan dalam mengiring Tuhan. Kami semakin hari bukan semakin lemah dalam mengiring Tuhan. Tapi semakin hari biar kami semakin kuat, semakin setia menjelang hari Tuhan yang mendekat. Berbicaralah bagi kami, sebab firman-Mu adalah kehidupan bagi kami semua, yang akan memberikan pembaharuan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Ya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan Yesus, hari ini kita memperingati satu kejadian yang luar biasa yang berdampak bagi hidup orang percaya dan bagi dunia. Kalau kita berbicara tentang Good Friday diartikan bukan Jumat yang baik, dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan Jumat Agung. Mengapa kita merayakan Jumat Agung? Karena kita mengingat akan karya Kristus, mulai dari penderitaannya, sengsaranya, memikul salib, dan kemudian mati di atas kayu salib. Kenapa kita peringati? Karena itu adalah wujud cinta Tuhan. Untuk apa? Untuk kita, orang-orang yang percaya. Bahkan bagi dunia. Sebab firman Allah mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan putranya yang tunggal. Untuk apa? Untuk menderita, untuk mati bagi dunia. Supaya apa? Supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Di dalam peristiwa Jumat Agung ini ada berita salib Kristus. Ada pesan dari salib yang perlu kita pahami. Pesan apa yang terkandung di dalam salib itu? Nah, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dan kita akan baca dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 17 dan 18. Bapak Ibu yang tidak bisa membaca karena ketutupan saya yang sudah gemuk ini bisa membuka di dalam tabnya masing-masing atau HP-nya masing-masing. Kita akan baca 1 Korintus pasal 1 ayat 17 dan 18 pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Berita salib Kristus, pesan salib Kristus adalah kekuatan Allah. Berbeda dengan orang-orang di dalam ayat 18 ini, salib bagi orang yang akan binasa adalah kebodohan. Berita salib bagi orang Yunani adalah sebuah kebodohan. Dan bagi orang Yahudi adalah batu sandungan. Kenapa bagi orang Yunani adalah sebagai sebuah kebodohan? Karena dunia barat, orang-orang Eropa, Yunani dan sekitarnya sangat mengagung-agungkan filsafat dan ilmu pengetahuan. Sehingga tidak bisa memahami akan berita salib itu.
Mereka berkata bahwa Allah itu adalah bukan sebuah fakta. Allah itu hanya mitos. Berita salib hanya mitos, hanya cerita isapan jempol, hanya memberi hiburan-hiburan sementara, hanya sebagai candu yang membuat kita merasa senang sementara kemudian menderita terus karena kita tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Orang berkata bahwa salib adalah kebodohan, kelemahan karena berkata bahwa tidak ada harapan hidup ini. Yang paling agung adalah ilmu pengetahuan. Agama itu hanya fiksi. Dan bagi orang Yahudi adalah sebuah batu sandungan. Orang-orang beragama memandang salib sebagai sebuah batu sandungan. Kenapa? Karena mereka tidak percaya. Kenapa Allah yang disebut Tuhan kok mati? Mana ada Tuhan yang mati? Mana ada penebusan dosa? Allah itu tidak punya anak. Kenapa Tuhan menjadi anak manusia? Itu adalah sebuah batu sandungan. Tetapi bagi kita orang-orang percaya, berita salib adalah berita keselamatan. Itu adalah kekuatan Allah. Karena di sana ada pengharapan. Katakan amin. Di dalam Yesus Kristus ada pengharapan. Mungkin secara fakta hidup kita sudah seolah-olah tidak ada harapan. Tapi berita salib dikatakan itu adalah kekuatan Allah yang memberikan kepada kita pengharapan. Tidak ada jalan keluar bagi kita, tapi ada jalan keluar bagi Allah. Ada yang mustahil bagi kita, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan itu dikerjakan Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, Yesus Kristus mati di atas kayu salib dan ia berkata, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Penderitaan, kesengsaraan, penyaliban, kematian, dan bahkan nanti kebangkitannya itu adalah sebuah penggenapan dari apa yang ditulis di dalam Taurat Musa, dalam kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Jadi Yesus itu mati bukan karena sebuah tragedi, sebuah kecelakaan, sesuatu yang tidak disengaja. Tapi kematian Yesus adalah sebuah penggenapan yang sudah dinubuatkan sejak manusia jatuh dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dia terpisah dari Allah. Hukum dosa adalah maut. Tapi Tuhan memberikan satu janji bahwa keturunan dari perempuan ini yang akan meremukkan kepala si ular. Ada janji tentang kehidupan yang diberikan Tuhan ketika manusia jatuh dalam dosa. Jadi kematian Tuhan, penderitaan Tuhan, kebangkitan Tuhan bukan sesuatu yang tidak disengaja. Tapi itu adalah sebuah penggenapan. Makanya firman Allah berkata dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Ini adalah khotbah Petrus di hari Pentakosta. Bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dia firman yang menjadi manusia, yang kemudian disalibkan, ditolak oleh orang-orang Yahudi. Itu dia Tuhan yang dibangkitkan, yang bangkit dari antara orang mati. Untuk menggenapi apa yang menjadi janji Bapa yang ditulis dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Ini kesaksian Yesus sendiri. Nah, karena Yesus telah datang, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Hiduplah dalam terang Kristus. Hiduplah dalam keteladanan Kristus.
Tidak hidup di dalam kegelapan. Kegelapan bagi orang-orang yang akan binasa, yang menolak akan salib Kristus, yang menganggap bahwa berita salib itu adalah sebuah kebodohan, yang menganggap sebuah berita salib itu adalah sebuah batu sandungan. Tapi kalau kita terima sang terang itu, maka kita akan hidup di dalam terang Kristus. Nah, hidup di dalam terang Kristus itu akan membawa kita kepada satu kehidupan yang berkenan di hadapan Bapa. Nah, apa berita salib itu? Berita salib yang pertama adalah tentang pengampunan dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Dan tidak hanya mengampuni saja, tapi ada yang berikutnya apa? Menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini adalah berita salib yang pertama. Di dalam kehidupan kita ada pengampunan dosa. Tidak, kenapa manusia harus diampuni dosanya? Karena dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan dilanjutkan dalam Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Apa itu maut? Maut itu bukan sejenis makanan atau sebuah minuman. Tapi maut adalah sebuah keterpisahan dengan Allah. Maut itu berarti terhilang dari Allah. Maut itu adalah sebuah kematian. Tetapi yang paling bisa menjelaskan di dalam ayat ini adalah maut itu adalah penghukuman Allah. Neraka yang kekal. Nah, kalau semua orang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut. Sebab apa? Sebab Yesus yang mati di atas kayu salib itu, dia untuk mengampuni dosa kita. Darahnya sudah semua dicurahkan, tetes demi tetes. Untuk apa? Untuk menyucikan kita, untuk mengampuni semua dosa dan pelanggaran kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, orang mulai berpikir bahwa bagaimana kita bisa menghindari maut, bisa terlepas dari maut dengan cara melakukan tindakan-tindakan kebajikan, tindakan-tindakan kebaikan, melakukan kesalehan, melakukan perbuatan baik, memiliki sebuah agama. Tujuannya apa? Supaya tidak masuk dalam penghukuman Allah. Apakah itu cukup? Tidak cukup. Sebab di dalam Yesaya dikatakan, Yesaya pasal 64 ayat 4 dikatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami, perbuatan baik kami seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Itu berarti bahwa usaha manusia untuk mencapai keselamatan tidak akan pernah berhasil. Karena kesalehan manusia, perbuatan baik manusia di hadapan Tuhan itu seperti kain yang kotor. Nah, karena tidak ada satu kesanggupan dari usaha manusia untuk bisa menyelamatkan dirinya, maka Tuhan perlu datang untuk menyelamatkan. Dan itu terwujud di dalam keadaan Yesus di muka bumi ini. Dia tanggung semua dosa-dosa kita di atas kayu salib. Efesus pasal 1 ayat 7 dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Dosa bisa diampuni, dosa bisa dihilangkan, bukan lewat perbuatan baik. Kita tidak bisa mencapai surga tanpa Kristus. Kita tidak bisa mengandalkan perbuatan baik kita. Sebab hanya Kristus yang sudah bekerja, menderita, dianiaya, mencurahkan darahnya, tubuhnya dipecahkan, dan dia mati. Untuk apa? Untuk memberikan pengampunan atas dosa dan pelanggaran kita. Dan kita tidak hanya diampuni. Ayat ini dikatakan 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Kita disucikan, dikuduskan. Sehingga Allah memandang kita
bukan sebagai orang yang berdosa, tapi Allah memandang orang yang percaya kepada Kristus, yang menerima penebusan Kristus. Di pandangan Allah, kita adalah orang yang disucikan, dikuduskan, bukan karena kita baik, bukan karena kita berbuat baik, tetapi karena Kristus sudah mati menggantikan kita. Nah, kekudusan, kesucian itu mengakibatkan hidup kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Ada pembenaran di hadapan Tuhan. Sehingga lewat karya Kristus, kita beroleh jalan masuk untuk menerima keselamatan kekal. Sebab itu firman Allah dikatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang lain yang olehnya kita diselamatkan. Hanya melalui nama Yesus Kristus kita diselamatkan. Firman Allah mengatakan dalam Yohanes, barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup. Barang siapa tidak percaya kepada anak, dia sudah berada dalam penghukuman Allah. Berita salib adalah kekuatan Allah. Karena di sana ada pengampunan dosa. Dosa kita yang begitu banyak. Dosa kita yang merah seperti kirmisi, seperti kain kesumba. Ketika Yesus mati, kita datang kepada pengorbanan Kristus. Menerima pengorbanan Kristus. Dosa kita yang merah seperti kirmisi itu disucikan menjadi putih seperti salju. Kehidupan kita yang jahat di mata Tuhan, ketika kita percaya Yesus menerima pengorbanannya, maka di hadapannya kita adalah orang yang dibenarkan, orang yang sudah dikuduskan dan disucikan, sehingga kita layak menerima berkat-berkat Abraham yang sudah dijanjikan untuk kita. Amin. Dan sebab itu kita merayakan Jumat Agung karena keagungan karya Kristus yang seharusnya kita tidak ada pengharapan, yang seharusnya kita binasa, yang seharusnya kita dalam hukuman kekal, yang seharusnya kita mendapat murka Allah. Ada harapan karena dalam Kristus kita diampuni, kita disucikan, kita dikuduskan, kita dibenarkan, dan kita boleh menikmati hidup kekal bersama Tuhan dalam kemuliaan. Tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau perbuatan baik bisa menyelamatkan kita, agama bisa menyelamatkan kita, Yesus tidak perlu datang ke dunia. Tetapi karena manusia tidak bisa mengusahakan sebuah keselamatan, maka dia perlu turun dari surga. Sebab itu dikatakan anugerah karya Allah yang besar adalah keselamatan yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Keselamatan itu diberikan secara gratis kepada kita. Jangan bicara kalau kita bicara gratis itu barang yang murahan, tidak berguna, barang rongsokan yang orang sudah tidak mau pakai. Tapi kata gratis yang dari Tuhan itulah kasih karunia, anugerah. Kenapa disebut kasih karunia dan anugerah? Karena manusia tidak akan mampu mencapainya. Karena manusia tidak mampu mencapainya, karena Tuhan itu penuh kasih, maka keselamatan itu diberikan sebagai anugerah. Diberikan secara cuma-cuma kepada kita. Bukan karena usaha kita, tapi karena pemberian Allah secara cuma-cuma. Yang bisa kita terima di dalam Yesus Kristus. Sebab itu pesan salib. Mari kita tetap mengikut Tuhan dengan setia. Jangan tinggalkan Tuhan untuk hal-hal yang sifatnya fana. Jangan tidak lagi setia kepada Tuhan. Sebab Tuhan sudah setia kepada kita. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Biarlah kita setia mengiring Tuhan, setia percaya kepada Tuhan. Sama seperti keteladanan Kristus sampai akhir hidup kita. Katakan amin. Berita salib yang berikutnya adalah penebusan. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu. Kalau belum tahu pagi hari ini dikasih tahu. Bahwa kamu telah ditebus
dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, tetapi dengan barang yang mahal, yaitu darah Kristus. Ya. Dengan darah Kristus, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Kita sudah ditebus. Ditebus itu memiliki arti dibeli. Beli, meskipun keselamatan itu terima gratis, itu bukan berarti gratisan. Tetapi sudah terlebih dahulu Tuhan membayarnya. Nih tak bayari kamu, PN loh. Kita terima gratis. Dan kita terima gratis dan punya sikap, ini gratisan bukan barang murah. Ini barang yang kami tidak bisa membelinya, kami tidak bisa mengambilnya. Kami diberikan secara cuma-cuma sebagai anugerah. Tuhan yang sudah membeli, Tuhan yang melakukan penebusan. Dari keadaan apakah kita ditebus? Roma pasal 7 ayat 14 dikatakan, aku bersifat daging terjual di bawah dosa. Kita dibeli, kita ditebus dari perhambaan iblis, dari perbudakan dosa. Nah, Tuhan membeli kita bukan dari iblis. Tuhan bayar kita bukan dari iblis. Yesus mati itu bukan untuk membayar kepada iblis, tapi Yesus mati itu untuk menghancurkan iblis, untuk mengalahkan iblis. Nah, penebusan itu dilakukan karena Allah itu adil. Yang pertama, Allah itu kasih lewat pengampunannya. Kalau Allah itu adil, siapa yang salah harus? Kalau adil itu siapa yang salah harus dihukum. Ya. Kalau salah tidak dihukum, itu namanya tebang pilih. Ini salah, tidak dihukum. Ini salah, dihukum. Ini salah, tidak dihukum. Itu tebang pilih. Itu kadang terjadi di Indonesia. Tapi bagi Allah, Allah itu kasih, tapi Allah itu adil. Orang yang berbuat dosa harus dihukum. Tapi kasih Allah dinyatakan lewat pengorbanan Yesus Kristus. Bagaimana keadilannya? Dosa ini harus dibereskan. Nah, yang bisa membereskannya adalah Kristus membeli kita dengan darahnya. Dan dampak dari penebusan Kristus, kita dimerdekakan dari perbudakan iblis. Kita dimerdekakan dari perbuatan dosa, perbudakan dosa. Sama seperti Allah menebus bangsa Israel dari Mesir. Bukan Allah bayar kepada Firaun. Justru Allah datang menyatakan kekuasaannya kepada Firaun. Dan dengan tangan yang perkasa, maka dibawalah orang Israel keluar dari perbudakan Mesir. Dimerdekakan. Karena Paskah kan berarti Passover, dilewati. Arti yang pertama itu dilewati. Bangsa Israel dilewatkan dari tulah kematian anak sulung, itu yang pertama. Tapi Paskah arti yang kedua adalah penebusan, dibebaskan dari perbudakan. Nah, kita ini sudah dibebaskan dari tawanan iblis, dari perbudakan iblis, dari perbudakan dosa, dibeli oleh Kristus. Nah, sebab itu ketika kita menerima penebusan, mulai detik itu juga kita menjadi milik Kristus. Kalau kita menjadi milik Kristus, berarti hidup kita sudah bukan hidup kita lagi, tapi Kristus yang di dalam kita. Sebab itu Paulus berkata, karena aku sudah ditebus oleh Kristus, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Kalau aku ini hidup, berarti bekerja memberi buah, berarti hidup yang baru. Makanya dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, jadi siapa yang dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama
sudah berlalu, yang baru sudah datang. Karena kita memiliki Kristus, maka kita harus memiliki gaya hidup Kristus. Ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Tapi kita kadang sudah ditebus, sudah disucikan, dikuduskan, hidup kita masih terus suka yang lama. Kita masih diperbudak dengan dosa, kita diperbudak dengan tabiat-tabiat buruk. Petrus berkata, ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, dari gen nenek moyangmu. Bukan dengan barang fana, tapi dengan darah Kristus. Hari ini penebusan sudah terjadi. Kita sudah menjadi milik Kristus. Sebab itu mari kita hidup di bawah kasih karena Kristus. Hidup yang menjalani sebuah kehidupan yang baru. Dan seorang yang begitu dikuasai oleh sebuah kebiasaan buruk. Dia dikuasai dengan mabuk-mabukan tiap hari. Mabuk-mabukan tiap hari. Kepelacuran. Tapi dia memiliki seorang ibu. Ibunya selalu berdoa untuk anaknya yang selalu mabuk-mabukan. Yang selalu juga ke tempat-tempat pelacuran bersama ayahnya. Ini seorang ibu yang selalu terus berdoa bagi anaknya. Sampai mati ibu ini berdoa. Satu saat anaknya ini dijamah oleh Tuhan. Ketika dijamah oleh Tuhan, percaya Yesus, dia mengalami satu kehidupan yang baru. Dia tiba-tiba meninggalkan kehidupannya yang lama. Dia berkata, Tuhan, hidupku akan kupersembahkan kepadamu. Karena selama ini aku diperbudak oleh dosa, diperbudak oleh iblis sehingga kami melakukan perbuatan yang sia-sia, melakukan perbuatan yang hina, melakukan perbuatan yang kami warisi dari nenek moyang kami, yaitu cenderung untuk terus berbuat dosa sampai kami binasa. Tapi karena penebusanmu sekarang aku disucikan, sekarang aku dikuduskan, dan aku dibeli oleh darah Kristus. Sekarang aku jadi milikmu dan aku menyerahkan hidupku sepenuhnya kepadamu. Dan kemudian orang ini melayani Tuhan. Dan dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yang menjadi salah satu bapak gereja, yaitu Agustinus. Dia menyadari kalau hidupnya sudah ditebus, dia tidak lagi boleh melakukan kehidupan yang sia-sia. Tapi kehidupan yang baru, yang menyenangkan Allah. Kehidupan yang baru karena kita ini adalah milik Kristus. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Sebab kamu harus tahu kenapa kita masih melakukan tindakan yang sia-sia, perbuatan yang sia-sia. Karena kita tidak tahu kalau kita sudah dibeli oleh Kristus. Kita hidup bagi diri kita sendiri, kita hidup bagi iblis, kita hidup menuruti keinginan dosa. Tapi hari ini kita harus tahu, sebab kamu harus tahu bahwa kamu telah ditebus, sudah dibeli dari cara hidupmu yang sia-sia, hidupmu yang lama, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, tetapi dengan darah Kristus, darah yang tak bernoda dan tak bercacat, yang menyucikan, menguduskan kita. Sebab itu hiduplah dalam hidup yang baru di dalam Kristus. Setiap orang yang berjumpa dengan Kristus pasti mengalami sebuah perubahan kehidupan. Karena kehidupan yang baru, pertobatan itu diumpamakan sebagai metamorfose. Kalau Bapak Ibu, saya sudah sering katakan tentang metamorfose. Biasanya metamorfose yang sempurna itu digambarkan dari ulat. Ulat itu banyak merugikan orang, ulat itu menakutkan. Ibu-ibu pasti sangat takut dengan ulat ya. Di depan rumah saya itu ada ulat yang jahat karena menyengat. Bukan membuat gatal, menyengat. Dan kemudian satu saat nanti ulat itu kemudian berdiam diri. Menjadi apa? Kepompong. Jadi kepompong terus? Enggak. Satu saat dia muncul menjadi ciptaan baru. Yaitu kupu-kupu.
Kalau kita di dalam Kristus ada harapan. Mungkin saat ini kita sudah diperbudak dosa, diperbudak iblis. Tapi ada kemerdekaan di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Kita tidak hanya diselamatkan, tapi kita diberikan satu kehidupan yang baru. Berita salib yang ketiga adalah kesembuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kesembuhan yang Allah berikan kepada kita melalui Yesus Kristus adalah penyembuhan yang menyeluruh. Pembersihan kesembuhan yang menyeluruh, yaitu kesembuhan secara roh, jiwa, dan tubuh kita. Kesembuhan secara rohani melalui berita salib ada pendamaian, ada berita pendamaian. Kita yang tadinya setru Allah, lewat kematian Kristus Yesus, kita diperdamaikan dengan Allah. Yang dahulu jauh dari Allah. Oleh kematian Yesus Kristus, kita disembuhkan, kita dibuat dekat dengan Tuhan. Jadi secara roh kita disembuhkan. Hubungan kita dengan Bapa di surga dipulihkan. Hubungan persaudaraan dengan Bapa di surga dipulihkan. Ada pemulihan. Sehingga karena kita disembuhkan, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kalau kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, maka hidup kita akan mengalami shalom. Amin. Mengalami shalom. Hidup kita penuh dengan sukacita. Hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Shalom adalah keadaan di mana di sana tidak ada permusuhan. Di sana tidak ada pertengkaran, tapi berdamai dengan Allah. Kalau shalom dengan Allah, berdamai dengan Allah, maka berkat-berkatnya pasti akan dicurahkan kepada kita. Amin. Dan hati kita penuh dengan damai sejahtera. Satu saat Martin Luther mendapat sebuah penglihatan. Dalam doanya, dia dituduh oleh iblis. Iblis itu namanya penuduh. Salah satu gelarnya adalah si penuduh. Dia bolos. Waktu sekolah suka bolos. Artinya si penuduh. Dia selalu menuduh. Kamu tidak layak melayani. Kamu dulu kamu berbuat ini. Jadi dituliskan semua dosa-dosa yang pernah dikerjakan oleh Martin Luther. Wah, ditulis banyak sekali. Roh Kudus berbicara. Tulisan ini dalam penglihatan, dalam sebuah bagaimana kesaksian. Ya, saya memang pernah melakukan itu. Tapi oleh karena kasih Kristus, itu semua sudah diampuni. Dan sekarang saya didamaikan dengan Bapa di surga. Engkau tidak berhak membuat aku menjadi takut. Engkau tidak berhak membuat aku menjadi gelisah. Sebab engkau penipu. Sebab yang saya tahu bahwa Tuhan sudah mendamaikan aku dengan Bapa. Hidupku sudah disucikan. Aku sudah dikuduskan, dibenarkan. Sudah dibeli oleh Kristus. Dan aku sekarang berdamai dengan Bapa. Bukan kutuk yang akan terima, tapi berkat yang saya akan terima. Kalau kita didamaikan oleh Kristus, maka tuduhan-tuduhan iblis itu akan hancur, saudara Tuhan. Ya mungkin kita masih ada tuduhan-tuduhan masa lalu kita. Ada kesalahan ini, kesalahan itu, dosa itu, hal ini, hal itu. Tapi datang kepada Kristus. Tuhan, ampuni dosa saya. Ampuni pelanggaran saya. Saya ingin bertobat dan lahir baru. Menjalani segitu kehidupan yang baru. Sebab itu sucikan saya, kuduskan saya. Dan berdamai dengan Bapa. Maka Tuhan akan berikan damai sejahtera kepada kita. Bagaimana Tuhan menyembuhkan secara jiwa? Kalau kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan, pasti kita juga akan diperdamaikan dengan sesama kita. Kita tidak suka hidup dalam permusuhan. Apakah kita masih punya musuh-musuh, daftar musuh yang begitu banyak?
Yang kalau ketemu kita jadi marah, ingat kita jadi marah. Sehingga darah kita selalu naik terus, tensi kita tidak pernah rendah. Kita tidak pernah sukacita karena ingat orang-orang ini dan itu. Ayo biar jiwa kita juga disembuhkan oleh Tuhan. Dan kesembuhan itu juga berlaku untuk kesembuhan jasmani kita. Kita bisa disembuhkan sampai saat ini mujizat kesembuhan masih terjadi. Kalau kita sakit mari kita berdoa. Kalau kita sakit Tuhan tolong saya supaya Tuhan sembuhkan saya. Tuhan pakai dokter, Tuhan pakai obat, Tuhan berikan kesembuhan kepada kita. Dan saya percaya oleh bilur-bilurnya, oleh bilur-bilur Yesus kamu telah sembuh. Baik roh kita, jiwa kita maupun jasmani kita. Kalau kita hidup sehat kan senang ya Bapak Ibu ya. Roh kita sehat, jiwa kita sehat, tubuh jasmani sehat, kita pasti senang. Dan itu ada di dalam Kristus Yesus. Yang terakhir, ada kemenangan. Nah ini karena ayat yang terakhir, kabar, ini tapi bukan kabar dari salib ya, yang terakhir ini. Maksudnya kemenangan yang kabar dari salib. Satu, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Wow, luar biasa. Di doa pekerja kemarin, Ibu Gembala berbicara tentang kemenangan iman. Kalau kita percaya Yesus, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Bahkan ketika kita di dalam penderitaan, di dalam tekanan, kita akan mengalami sukacita kemenangan. Mungkin saat ini ada kita yang ada dalam persoalan, masalah sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah usaha, apapun itu. Kita percaya di dalam Kristus ada kemenangan. Di dalam Yesus kita akan melihat kemenangan itu. Nah, kemenangan iman juga ditunjukkan lewat sukacita meskipun kita masih di dalam persoalan. Karena kita percaya kita pasti mengalahkannya. Bukan karena kekuatan kita, hikmat kita, tapi Allah akan memberikan hikmat kepada kita sehingga kita bisa mengalahkan setiap persoalan-persoalan yang ada dalam hidup kita. Kemenangan yang berikutnya adalah hidup dalam ketaatan dengan firman Tuhan. Kalau kita taat dengan firman Tuhan, itu berarti sebuah kemenangan. Kalau Bapak Ibu bisa hadir di gereja pada pagi hari ini, itu adalah kemenangan. Kemenangan atas apa Bapak Ibu? Ah ini perayaan yang pantai enak. Nah ini perayaan yang sini, ikan bakar lebih enak dengan Tuhan. Tapi kita bisa menang. Ya sengko ai, mari kebaktian. Masa sing khotbah gak jelas, pokoknya kebaktian dhisik. Aku yang penting datang sama Tuhan. Ya, nanti Tuhan lah jelaskan. Dia nggak jelaskan tapi Roh Kudus akan jelaskan dalam hati saya. Saya ngerti firman Tuhan dengan sukacita. Itu kemenangan loh, kita taat kepada firman Tuhan. Kalau kita mampu menjadi teladan dalam hidup ini, inilah sebuah kemenangan. Jadi berita salib itu, pesan salib itu ada pengampunan dosa, ada penebusan, ada kesembuhan, ada kemenangan yang kita peroleh. Bukan karena usaha kita, karena Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kita bangkit berdiri dan kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Bapa. Bersyukur pada pagi hari ini. Ora pasyatakara. Bila berita salib itu hari ini boleh kita pahami bahwa dalam Yesus Kristus ada pengampunan dosa. Hidup kita yang dikuasai dosa. Upah dosa adalah maut. Sudah dikalahkan oleh Yesus. Dan keselamatan adalah sebuah hal yang pasti. Terima kasih Tuhan. Pemimpin pujian akan nyanyikan lagu pujian. Kita akan bersiap untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Telah kulihat
kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Bapak Ibu yang belum menerima roti dan anggur bisa menghubungi petugas. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar Tuhan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sungguh bersyukur untuk pesan salib yang hari ini boleh kami dengar. Bahwa dalam salib Kristus ada pengampunan dosa. Ada kemerdekaan yang Tuhan berikan, yang seharusnya kami binasa. Tapi kami boleh kasih karunia hidup yang kekal. Ada berita penebusan yang selama ini kami diperbudak oleh dosa, diperbudak oleh iblis, yang menderita karena perbudakan iblis. Yesus sudah beli dengan darahnya, sudah memerdekakan kami, dan kami menjadi hamba-hamba, menjadi milik Tuhan, dan hidup kami menjadi hidup yang baru. Dalam berita salib, pesan salib, kami beroleh kesembuhan. Saat ini mungkin kami secara roh terpisah dari Allah, terus dari bawah tuduhan-tuduhan iblis, dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan kecemasan. Hari ini terima Yesus, maka kau akan diperdamaikan dengan Kristus. Hidup akan dipenuhi dengan sukacita. Kau tidak hanya diselamatkan, dibebaskan dari neraka, tapi kau akan diberikan hati yang penuh sukacita. Ada shalom dalam hidup kita. Ada kesembuhan dalam jiwa kita. Tubuh kita disembuhkan. Kau menyembuhkan setiap sakit penyakit kami Tuhan. Dan di dalam salib ada pesan kemenangan. Mungkin kita sedang akan menyerah dengan persoalan ini, tapi tetaplah percaya kepada Tuhan. Sebab kemenangan itu dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kemenangan itu akan diberikan kepada kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih buat tubuh-Mu yang dipecahkan, darah-Mu yang dicurahkan. Semua Kau berikan darah-Mu. Tidak ada satu tetes pun yang tertahan. Semua dicurahkan untuk kami. Haleluya. Kalau kami saat ini ada tuduhan-tuduhan iblis, oh Tuhan, jamah setiap kami. Ampuni kami Tuhan. Oh takana masyikara. Mari angkat roti di atas kepala. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang kita angkat tinggi yang atasnya kita mengucap syukur. Ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan di atas kepala. Taruh tangan kiri di dada. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kau makan roti dan minum cawan ini, kau memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Cawan yang berisi air anggur yang atasnya kita mengucap syukur. Ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Mari berterima kasih kepada Tuhan buat karyanya. Kira walayala walau. Oh Yesus. Kasih Oh terima kasih. Oh Yesus. Oh Shina walayala 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 walayala. Oh kira walayala 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 Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan. Oh haleluya. Oh Tuhan yang penuh kasih, Kau yang mengampuni kami, Kau yang menebus kami berseru kepadamu. Thank you Jesus. Rama syataka, Haleluya. rama syataka, rama. Haleluya. Tuhan Kau melawan setiap kami hari ini. Kau yang berat secara pribadi, lepas pribadi. Coba kami. Biarlah kami tahu ada pengampunan. Biarlah kami tahu ada penebusan. Biarlah kami tahu ada kesembuhan. Biarlah kami tahu ada kemenangan. Yesus. Terima kasih. Makasih. Terima kasih Yesus. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih. Hari ini kami tahu. Hari ini kami mengerti. Hari ini kami memahami bahwa berita salib ada penebusan, ada pengampunan, ada kesembuhan, Amin. ada kemenangan. Mari Pak Ajo akan berdoa untuk